Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadur rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, iman, dan Islam. Maka dari itu, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin sebagai bentuk rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Yang selanjutnya, saya di sini pada kesempatan yang berbahagia ini lewat video ini akan menyampaikan sedikit ide, gagasan, dan pendapat saya mengenai keterampilan berbicara itu penting bagi seorang guru dan penting bagi seorang guru atau seorang pendidik. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ridho Adi Saputra dari kelas PGMI 3C dengan NIM 203141069. Baik Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, sebelum kita membahas ke topik pembahasan keterampilan berbicara itu penting bagi seorang guru, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari berbicara. Jadi menurut tarikan, kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, ide, gagasan, dan perasaan. Itu menurut tarikan. Artinya, setiap orang itu sebenarnya sudah bisa untuk berbicara, itu sudah bisa. Tetapi belum tentu setiap orang itu memiliki keterampilan berbicara. Berbicara itu bukan sekedar pengucapan bunyi atau kata, tetapi dengan berbicara itu bagaimana penyimak itu dapat memahami apa yang kita sampaikan atau apa yang kita bicarakan. Disitulah hakikat berbicara. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, kemudian ada berbicara, kemudian menulis, dan membaca. Dan menurut saya, bagi seorang guru, seorang pendidik, keterampilan berbahasa yang paling penting dari keempat itu adalah berbicara. Kenapa kok berbicara menjadi penting bagi seorang guru? Kenapa keterampilan berbicara itu penting sekali untuk seorang guru? Menurut saya penting sekali. Karena apa? Bukan penting lagi ya, menurut saya itu sudah kewajiban bagi seorang guru untuk memiliki keterampilan berbicara yang baik. Karena apa? Seorang guru itu kan sumbernya ilmu dari semua siswa ya. Sumber ilmu, seorang yang mentransferkan ilmunya kepada siswa itu guru. Jadi salah satu media untuk mentransferkan ilmu kepada siswa adalah dengan berbicara, dengan menggunakan mulut. Ibaratnya seperti dosen yang kemarin bilang, ibaratnya jual suara guru. Jadi mau ndak mau, bisa ndak bisa, kita harus menguasai keterampilan berbicara ini dengan baik. Kalau keterampilan berbicara dari seorang guru itu baik, besar kemungkinan sekalipun toh materi yang akan dipelajari oleh siswa itu sulit, kalau keterampilan berbicara seorang gurunya baik, maka kemungkinan besar materi yang sulit tadi menjadi mudah dipahami oleh seorang siswa. Begitupun sebaliknya, sekalipun materi itu mudah, kalau sumbernya ilmu atau seorang guru itu keterampilan berbicaranya jelek, cara mentransferkan ilmu itu dapat dikatakan kurang baik, maka materi yang mudah itu akan sulit juga dipahami oleh seorang siswa. Nah, itu kenapa keterampilan berbicara menjadi sangat penting bagi seorang guru atau pendidik. Teman-teman bisa membayangkan ketika seorang guru ya, di suatu sekolah, ketika ada seorang guru yang cara berbicaranya itu berbelit-belit, cara menyampaikan materi itu tidak mudah dipahami,
sulit dipahami, bahkan guru yang menyampaikan itu tidak paham apa yang dia sampaikan. Bagaimana dengan siswanya yang menjadi pendengar? Apakah menjadi paham? Tentu tidak menjadi paham. Nah, itu kenapa kok berbicara menjadi penting gitu loh bagi seorang guru, bahkan menjadi kewajiban bagi seorang guru untuk mengasah keterampilan berbicaranya. Karena bukan hal yang tidak mungkin ya untuk seorang guru ketika mengajar itu ada interaksi dengan siswa. Itu mustahil kalau tidak ada interaksi. Nah, sebuah interaksi ini merupakan bentuk dari berbicara kan? Bentuk dari berbicara. Keberhasilan suatu penyampaian materi, keberhasilan guru menyampaikan materi itu tergantung siswa bagaimana menangkap apa yang disampaikan. Berarti guru mengatakan apa, siswa paham. Nah, itu merupakan keberhasilan. Keterampilan berbicara dari seorang guru itu baik. Ketika seorang siswa sudah memahami apa yang dibicarakan oleh guru tadi, memahami apa yang dijelaskan oleh guru tadi, berarti keterampilan berbicara dari seorang guru tadi dapat dikatakan baik. Nah, maka dari itu keterampilan dasar berbicara bagi seorang guru, hendaknya guru itu bisa membuka pelajaran dan menutup pelajaran. Maksudnya apa? Di sini membuka. Bagaimana guru dapat membuka pelajaran dengan baik? Ibaratnya sebelum memulai pelajaran itu guru harus membuka terlebih dahulu. Bagaimana cara guru untuk menarik perhatian siswa, untuk memusatkan perhatian siswa kepadanya? Nah, itu merupakan keterampilan berbicara juga. Bagaimana caranya? Misalkan memberikan pertanyaan terlebih dahulu atau mengajak berbicara kepada siswa terlebih dahulu agar apa? Perhatian dari siswa itu terpusat padanya. Seperti juga sebelum memulai pelajaran kita berikan ice breaking supaya apa? Siswa yang tadinya tidak semangat menjadi semangat, siswa yang tidak perhatian menjadi perhatian kepada kita, sehingga nanti apa? Ketika proses pembelajaran itu berjalan, siswa dapat memahami apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, guru juga harus bisa menutup pelajaran. Ketika sudah selesai menyampaikan, guru harus bisa menutupnya. Menutup bukan sekedar menutup, bukan sekedar mengucapkan salam, tetapi mengulas balik kembali materi yang telah disampaikan tadi. Untuk apa itu tujuannya? Untuk mengetahui seberapa pahamnya siswa. Siswa itu sudah paham atau belum. Maka itu diperlukan oleh seorang guru. Nah, dapat diambil kesimpulan dari sini ya teman-teman, bahwa keterampilan berbicara ini menjadi sangat penting karena keberhasilan pembelajaran itu tergantung dari medianya. Ibarat guru kan medianya ya, fasilitatornya. Ilmu fasilitator siswa. Nah, ketika tengah-tengah fasilitator ini ada yang kurang baik, maka proses pentransferan atau pentransmisikan antara ilmu kepada siswa itu juga tidak maksimal gitu loh, tidak maksimal. Bahkan ketika keterampilan berbicara dari seorang guru itu lebih rendah atau kurang daripada siswanya lebih baik keterampilan berbicara daripada seorang guru, itu bisa memunculkan pemikiran-pemikiran atau penilaian tersendiri oleh siswa. Siswa menjadi tidak percaya, menjadi tidak memperhatikan, kemudian acuh lah, karena siswa menganggap bahwa guru ini tidak memiliki kemampuan gitu loh. Begitupun sebaliknya, kalau guru berbicaranya baik, keterampilan berbicaranya baik, maka siswa akan respect terhadap guru. Itulah di sini pentingnya keterampilan berbicara bagi seorang guru. Keberhasilan proses pembelajaran itu tergantung baik atau buruknya keterampilan berbicara dari seorang guru. Jadi untuk yang terakhir, kita sebagai mahasiswa yang cikal bakal menjadi guru, mulai dari sekarang marilah kita selalu untuk mengasah keterampilan berbicara kita. Latih keterampilan berbicara kita dengan apa? Dengan berbicara di depan orang banyak. Misalkan ketika di desa teman-teman ada TPA, kita sebagai mahasiswa harus membantu, harus terjun ke situ, memberikan materi kepada anak-anak. Ketika Ramadan ada kultum, ya kita mencoba untuk mengisi. Itu merupakan salah satu bentuk latihan kita berbicara.
mungkin sekarang kita belum terasa, tetapi nanti ketika menjadi guru, apa yang kita lakukan sekarang itu akan terasa ketika menjadi guru. Pengalaman saya pribadi, dulu saya ketika SMP MTS, ketika MA MAN, itu keterampilan berbicara saya kurang baik. Tetapi ketika kuliah ini banyak presentasi, kemudian banyak menjelaskan, kemudian terjun ke TPA dan sebagainya, itu saya merasakan perbedaannya, perubahannya saya merasakan sendiri. Maka dari itu mari kita semangat untuk mengasah keterampilan berbicara kita, karena itu merupakan hal yang sangat penting bagi seorang guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahannya itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.